Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Mayangsari dengan NIM 502020009. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pengertian pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana pencucian uang termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisasi. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan lagi permasalahan nasional dan sudah menjadi permasalahan internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Kejahatan money laundering diancam dengan sanksi pidana. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara aman, tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisasi. Unsur-unsur pidana yang terkait dengan money laundering meliputi yang pertama, unsur action, yang kedua, unsur knowledge, dan ketiga, unsur objektif. Ketiga unsur itu sudah direduksi dalam rumusan pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Ada 6 dampak dari pencucian uang, yaitu yang pertama, merongrong sektor swasta yang sah. Yang kedua, merongrong integritas pasar keuangan. Ketiga, hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi. Yang keempat, hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, merusak reputasi negara. Yang keenam, menimbulkan biaya sosial yang tinggi. C. Tipologi transaksi pada kasus tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu placement, merupakan tahap permulaan. Lalu yang kedua itu layering, merupakan tahap selanjutnya dari placement. Yang ketiga, integration, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi yang sah sehingga tidak terlihat asal mula dana. Penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang memerlukan kerjasama yang baik dari semua unsur sistem peradilan pidana atau SPP, yang dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan juga pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa berjalan dengan terkoordinasi dan simultan. Namun, demikian, masih terdapat masalah dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang sehingga dibentuklah Badan Investigasi sebagai suatu Financial Intelligence Unit atau FIU. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Financial Intelligence Unit atau FIU merupakan badan investigasi yang bersifat independen sekaligus jalan tengah atas keberadaan badan investigasi pada penyediaan jasa keuangan atau PJK, terutama bagi pihak bank. Bank selalu berhati-hati dalam menjaga kepercayaan nasabahnya. Kepercayaan nasabah merupakan faktor yang sangat penting. Sementara polisi melihat bahwa segala sesuatu yang mencurigakan akan ditindaklanjuti dan dijadikan tersangka sebagai suatu bentuk antusiasme dan profesionalismenya.